Selamat siang. Di sini saya dan Alvito akan mempresentasikan bagaimana dan apa itu ICE atau Internal Combustion Engine. Apa itu Internal Combustion Engine atau ICE? Um, Internal Combustion Engine adalah mesin pembakaran dalam atau yang biasa dikenal yaitu mesin yang menghasilkan tenaga dengan membakar bahan bakar seperti bensin atau solar di dalam ruang bakar mesin. Ini berbeda dengan mesin uap yang melakukan pembakaran di luar mesin utama. ICE digunakan di mana? Ada beberapa opsi. Yang pertama, di mobil, di motor, generator, atau pesawat-pesawat kecil. Selanjutnya, mesin ICE dibagi menjadi dua, yaitu mesin bensin dan diesel. Jadi, kelompok kami mengambil mesin bensin. Mesin bensin adalah salah satu jenis mesin pembakar atau internal combustion engine yang menggunakan bensin atau gasolin sebagai bahan bakar dan pengapian oleh busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar dalam silinder. Mesin bensin memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan busi untuk pengapian. Yang kedua, mengandalkan rasio kompresi yang lebih rendah dibanding mesin diesel. Yang ketiga, umumnya lebih halus dan senyap dibanding mesin diesel. Jadi dia tidak berisik. Yang keempat, lebih merespon dan cocok untuk kendaraan ringan, seperti motor dan mobil pribadi. Lanjut, kita ke siklus mesin bensin 4 langkah. Yang pertama itu ada langkah hisap atau intake stroke. Yang kedua ada langkah kompresi atau compression stroke. Yang ketiga ada langkah usaha atau pembakaran atau power stroke. Yang keempat ada langkah buang atau exhaust stroke. Nah, di sini saya akan menjelaskan melalui video animasi. Nah, di sini ada jarum 4, 1, 2, 3, 4 yang menunjukkan kapan dia saat langkah hisap, kapan dia langkah kompresi, kapan dia langkah power, kapan dia langkah buang. Jadi, pada saat jarum menunjukkan langkah yang pertama di sini, itu pada saat klep atau valve in itu terbuka atau daya hisap. Nah, lanjut yang kedua ada daya kompresi dan daya ketiga ada power dan yang keempat valve exhaust akan terbuka. Nah, di sini ada diagram tekanan. Nah, pada saat dia di langkah pertama dan kedua itu tekanannya semakin tinggi karena pada saat langkah kompresi. Kita lanjut. Nah, apa sih keunggulannya mesin bensin dibandingkan mesin diesel? Nah, yang pertama ada suara mesinnya lebih halus dibandingkan mesin diesel. Nah, bensin ini bekerja dengan tekanan kompresi yang lebih rendah dibandingkan diesel yang memiliki kompresi yang lebih padat. Yang kedua, pembakarannya lebih tenang dan tidak menghasilkan getaran berlebihan dibandingkan diesel. Berikut ada cocok untuk kendaraan penumpang, misalnya mobil keluarga dan motor harian, karena lebih nyaman dan digunakan dalam jangka panjang. Lanjut, keunggulan yang kedua ada respon akselerasi yang lebih cepat dan lincah. Mesin bensin dirancang untuk RPM tinggi sehingga menghasilkan akselerasi yang respon. Jadi mesin bensin ini lebih respon dibandingkan mesin diesel dan sangat cocok untuk berkendara di kota yang membutuhkan manuver cepat atau mobil sport atau motor balap. Kebanyakan menggunakan mesin bensin. Yang ketiga, keunggulan yang ketiga ada biaya dan perawatan yang lebih murah dibandingkan mesin diesel.
spare part dari mesin bensin ini itu lebih murah. Jadi harga kendaraan dengan mesin bensin umumnya lebih murah. Dari mobil aja bisa kita lihat, mobil bensin biasa lebih murah daripada mobil solar. Terus komponen seperti busi, filter udara, dan oli mesin lebih murah dan mudah didapat. Tidak memerlukan injektor tekanan tinggi, turbo, dan atau sistem EGR pada diesel. Jadi itu keunggulan dari mesin bensin. Ya, selanjutnya ada kekurangan dari mesin bensin. Yang pertama itu mesin bensin itu konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Mesin bensin memiliki efisiensi thermal yang lebih rendah dibanding mesin diesel. Lebih banyak bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga yang sama. Dalam menggunakan jarak jauh atau beban berat, mesin bensin jauh lebih boros dibanding mesin diesel. Yang kedua, torsi lebih rendah di putaran bawah atau di RPM rendah. Mesin bensin menghasilkan torsi maksimal di RPM tinggi, sehingga kurang bertenaga saat membawa beban berat, kurang efisiensi untuk kendaraan komersial seperti truk atau eh, macam-macam kendaraan pengangkut. Yang ketiga, emisi karbon monoksida dan HC lebih tinggi. Eh, Mesin bensin menghasilkan emisi CO atau karbon monoksida dan HC hidrokarbon lebih tinggi dari diesel. Kontributor utama polusi udara di perkotaan. Terus membutuhkan teknologi tambahan seperti catalytic converter untuk mengurangi emisi. Keempat, tidak cocok untuk eh, kendaraan berat karena eh, torsi rendah dan konsumsi BBM tinggi. Kurang cocok untuk truk, bus, dan atau kendaraan niaga. Lebih baik digunakan untuk kendaraan ringan atau kendaraan pribadi. Selanjutnya ada kesimpulan. Eh, mesin bensin mesin bensin ideal untuk penggunaan yang mengutamakan kenyamanan, keheningan, dan performa cepat di jalan kota atau di penggunaan ringan, menengah. Namun, bukan pilihan terbaik untuk beban berat, efisiensi bahan bakar, jangka panjang, atau kebutuhan industri. Maka dari itu, mesin bensin ini lebih cocok atau lebih disarankan untuk penggunaan mobil pribadi atau kendaraan pribadi yang digunakan di kota atau untuk kebutuhan sehari-hari. Sekian dari kami, terima kasih.